menyiapkan. Tamban sini, tamban sana, dengan daim janji berbuka. Biar mau makin menggila, asal kunci tetap terjaga. Pagi-pagi sudah di kantor. Ya Maina. Negeri tenang di balik kata. Semenjak utusan itu semakin membesar, dia selalu meniru hari-hariku. Jangan, Pak. Jangan diutak atik, Pak. Itu bisa mengundang dirut kabar, LSM, bahkan makan pacar. Tapi aku duduknya di mana, Karta? Semakin hari kedudukanku ini semakin terhimpit. Itulah makanya, Bos. Semenjak Bos memutakan rumusan ini, dia makin membesar dan makin bau. Aku kan sudah 10 kali membuatnya begini. Sudah 10 kali, Pak Bos. 10 kali. Saya buang di tong sampah belakang kantor. Tunggu saya baiklah. Saya buang ke dinas perizinan. Besoknya tunggu saya baiklah. Bahkan saya kirim paket kilat ke oposisi. Besoknya urusannya balik lagi dan ada tambahan kwitansi di atasnya. Harus saya buang kemana lagi, Pak Bos? Kalau begitu, kita harus tetap memakai cara jatuh. Tapi
bisa kita percaya dan bisa diperdaya. Bapak kan dulu peran pengganti juga, tapi Bapak beruntung peran utamanya darah tinggi. Jangan sembarangan bicara. Aku ini masih belum puas duduk di kursi ini. Tapi tadi malam aku mimpi, Karta. Mimpi apa? Aku mimpi didatangi barisan warga. Wajah mereka bukan senyum, tapi sorak murka. Mereka menabuh rebana sambil berteriak dan menjadi kata. tupoksimu kakak untuk melakukan hal-hal semacam itu. Bapak kenapa lagi? Sakit dia. Mau kemana, Pak? Aduh, kata. Aku mau naik. Begitulah para pejabat, Pak Bos. Kalau sudah ketemu masalah,
ini sangat privasi. Saya Teriak Mardika mewakili warga Tabuh tertindas mau menemui Bapak Kalangkabau. Bapak Kalangkabau hari ini sedang sakit dan tidak bisa diganggu. Kalau boleh tahu, apa keperluan Anda? Kami datang bukan mau demo. Kami cuma mau minta lagu. Lagu? Iya. Jangan dulu tertawa. Lagu yang dulu Bapak Kalangkabau pernah jadi akan dia nyanyikan setiap Jumat pagi sebelum anggaran dibagi. Aduh, itu kan cuma gimmick kampanye, Pak Teriak. Masa sih rakyat masih ingat hal yang sentimental begitu? Kami bukan dari golongan orang-orang pikun Pak Kata. Kami terkadang para pejabat saja yang suka pura-pura hilang nada demi menutupi fals suara hati. Hai, sok tahu Anda ini. Perkataan Anda seolah-olah lebih benar daripada apa yang Anda ketahui. Dan kita pandang lebih menjengkelkan dari apa yang Anda rasakan. Bahkan kami ingin dengarkan lagu itu lagi. Lagu janji Kalangkabau. Lagu kejujuran, bukan pidato dan juga bukan angka. Tapi irama yang bisa kami percaya. Apakah Anda ingin kami semua masuk kemari dan bernyanyi di sini untuk mengingatkan Anda? Ya. Aku ingat sekarang. Ya, aku ingat. Dulu pernah viral di TPS. Lagu Rebana Rakyat. Kami semua suka menyanyikannya dalam nada mayor dan minor. Di balai desa, anak-anak bawa bana, kentongan, sendok, garpu, dan lain-lain sama-sama menyanyikan lagu. Dana desa tak akan kena korupsi. Syahdu sekali lagu ini. Di dalamnya terkandung janji bahwa suara rakyat bukan cuma untuk didengar, tapi diiringi, dinyanyikan dengan hati, bukan kalkulasi. Itulah sebabnya kami kemari. Bukan untuk menggugat, tapi hanya untuk menagih nada. Kami titipkan ini untuk Bapak Kalangkabau. Tiup sebentar saja. Kami beri Anda 1 kali 24 jam. Barangkali masih ada sisa nafas janji di sana yang dapat menyegarkan ingatan Anda. Aduh, itu kan lagu yang sudah sangat lama sekali, Pak Teriak. Kalau begitu, kami terpaksa akan melangsung kembali untuk membantu mengingatkan Anda. Iya.
bawah itu dasar. Saya sudah berusaha menghalau mereka dengan bahasa yang diplomatis. Luar biasa mereka. Tapi ia malah menitipkan itu. Apa yang benda pusaka suara. Benda pusaka suara. Lihat sendiri, Pak. Itu katanya untuk video buat menyiapkan. Hembuskan sekali saja. Jika masih ada napas janji yang tersisa. Mereka meragukan napas politikku, kakak. Iya, Pak. Pak Bos, napas Pak Bos memang terdengar ngos-ngosan. Sejak janji bansos tahap kedua tidak kunjung turun. Kau tahu sendiri kan? Mereka itu sekarang bukan hanya berteriak, tapi mereka sudah mulai bernyanyi. Dan kau tahu sendiri, teriakan itu bisa dibuka, tapi lagu bisa dikenal, kakak. Tapi lagu juga bisa didaur ulang, Pak Bos. Tinggal ganti liriknya menjadi refleksi pemerintahan yang berproses. Tidak bisa. Lagu rakyat itu punya memori. Liriknya bisa jadi bukti. Pak Bos, saya punya usul, Pak Bos. Pak Bos, pura-pura saja lah tiap seruling itu. Pura-pura. Kita kasih efek dari belakang panggung, biar dramatis. Kita kasih efek dari belakang panggung, biar dramatis, tapi aman dari pasar keterangan palsu. Itulah sebabnya kau adalah satu-satunya stafku yang belum aku buang ke bagian arsip. Saya merasa terhormat, Pak. Tapi mereka kasih waktu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam? Iya, Pak. Ini berarti kita harus tampil. Tapi dengan skenario penuh kontrol. Betul, Pak. Kita akan membuat panggung dadakan. Dekorasi dari bendera-bendera bekas kampung. Background dari spanduk-spanduk CSR. Dan musik dari grup-grup Cimol dan Ciloka yang sudah tidak laku lagi dan sedang demo Jawa Tengah. Dan jangan lupa, setelah itu kita langsung upload
baik YouTube dan Facebook. Jadi kita kasih judul nyanyian hati pemimpin. Jangan lupa Pak Bos, aktifkan kolom komentar. Oh pasti. Tapi sering dulu sebelum tayang. Luar biasa, tidak dikawinkan aku. Tenang saja Kata. Pokoknya nanti kalau aku jadi raja, maka kau akan aku angkat menjadi sekretaris kesenian darurat. Terima kasih Pak. Semoga suara palsu kita terdengar lebih tulus dari keheningan janji mereka. Ayo kita mulai, Pak. Ayo,
Mungkin ini bisa lebih menyegarkan penciuman Anda. Loh? Astagfirullahaladzim. Kosong. Aduh. Isinya cuma foto kalang kabut. Waktu kampanye pakai sarung dan memeluk kambing. Makanya, dia kan mau terima upload. Itu yang harus boleh. Dengar ya, dengar. Aduh sudahlah, kami bekerja dulu. Masa kali ngumpulnya di sini terus? Di luar sana kan banyak berita hari ini. Ada banjir, kebakaran, polisi, bunuh polisi, dan banyak lagi yang lainnya. Aduh, kalian tidak kreatif kalau ngumpulnya di sini terus. Ingat ya, kalau menulis berita yang seimbang, jangan berat sebelah. Ingat, 5W 1H. Hah? Why? What? Wait. Saya itu paling benci dengan juru kabar baru itu. Gayanya selangit, pakai jaket, pakai rompi tebal-tebal. Tapi kalau sudah nulis berita, alur beritanya tidak jelas, titik komanya salah. Tolong perbaiki ini. Mentang-mentang ini zaman kebebasan, kalian semaunya menuntut kebebasan. Memangnya kita hidup di hutan Amazon apa? Loh, Bapak kok marah-marah sih? Gayanya ngomong, kayak pemimpin redaksi saja. Bangke! Saya tidak sedang marah. Saya sedang mengkritik saudara-saudara. Saudara-saudara tidak selamanya benar kan? Kalau saudara-saudara mendukung ini demokrasi dan kebebasan, saya juga berhak mengkritik saudara-saudara. Sudah. Romayon, pergi! Mulai kawat si dekat. Kau itu memang sangat pandai merajut kata-kata sindiran yang memojokkan lawan bicara. Iya dong Pak. Saya kan mantan orator ulung saat mahasiswa dulu. Cocok jadi dosen sih dengan Tapi Pak, mereka belum pergi. Bisa istri Bapak menghalau mereka dan membawa mereka kembali ke sini. Itulah Pak. Istriku. Iya Pak. Sebenarku. Iya. Bapak kenapa lagi? siapkan. Masih ada satu kata tersisa. Doyan musalem. Saya sakit perut juga, Pak. Tunggu, Pak.
kira ibu tidak datang dan pergi naik haji. Saking lamanya kami menunggu di sini. Nih, batuk baca lu nak cepat salun. Biar bulan tak macam lu. Untung aku gak ada. Penderitaan rakyat lebih wajah. Tapi itu pun saya sampai berlimang air mata tahu. Bu, ibu nangis beneran ya? Atau ibu kena uap pacar? Marta, apa yang melilala darah stiket? Kau ini harus belajar lebih banyak bagaimana cara membedakan air mata keprihatinan dan mana serum kolagen. Kau ini berembek, kotor, ya kan? Mama, mana? Bagaimana? Udah begitu? Ya kan? Kami ini hanya rakyat biasa. Kamu nggak tahu bedanya mana air mata dan mana sirup kolagen. Justru itu, saudara-saudara. Saya ini adalah sosok yang dibutuhkan oleh rakyat yang paham tentang etika, estetika, kosmetika. Kosmetika menyelamatkan bangsa. Ini bagus begitu berita. Betul. Nanti kita buat headline-nya. Saya dapat raskin, istri pejabat dapat raskin. Lihatlah, lihatlah beliau, Nyonya Eksisa yang cantik sekali. Sakti Mandraguna bagikan bunga rafflesia yang mekar di musim durian. Masya Allah, dan manusia sempurna. Wow, perpaduan yang sempurna antara glamor, kenabi, dan gladiator. Hasil rancangan desainer terkenal Rabi Sabarudin, yang konon katanya punya keahlian menambal baju-baju bekas di istana. Wah, Desain yang bisa bikin rakyat lupa dengan harga beras. Atau pasti harganya bisa bangun musola 2 lantai. hah, musola, stadion kali om. Mas juru kabar, saya ini bukan cuma sekedar istri pejabat. Saya ini adalah simbol harapan. Apa jadinya kalau saya tampak kusam dan lusuh di depan rakyat? Oh, yes, bukankah ini adalah penghinaan terhadap demokrasi? Oh, jadi lihat kebelas yang ibu pakai bagian demokrasi juga ya.
daerah-daerah pesisir. Di sana kami akan membagikan bingkisan-bingkisan. Di antaranya ada beras, ada baju, dan bumbu dapur. Berikutnya, kami akan berkunjung ke mewakili juara dari Hollywood yang keusulan dengan retorika. Aku datang bukan sebagai penyelamat. Aku datang bukan sebagai penuntut asa. Aku datang hanya untuk dari dalam istana yang semakin merajalela. Itu apa itu? Apa yang keluar? Atau janji-janji yang dipotong-potong dibungkus pada motong basi. Membedakan aromanya. Dan mulai hari ini, polisi ini bukanlah milik satu orang, tapi milik satu bangsa. Dan bangsa ini sudah bangun dari tidur panjangnya. Yang
tanah ini. Aku kuburkan segala semu dalam tubuh. Bukan agar kau mati, tapi agar kau ingat dari mana asalmu, dari tanah dan debu yang kau injak-injak dengan janji palsumu. Wahai langit yang bisu dan bumi yang lelah, kami bukan lagi penonton dalam panggung palsu ini. Kami adalah penulis lakon baru dengan darah, peluh, dan juga tulus amarah yang kau sebut suara sumbang. Kami akan tabuh dengan zaman. Ketika rakyat tak lagi menonton dan panggung tak lagi dibayar oleh janji, maka kekuasaan sebelum proyek korupsi ini berhenti, boleh sesi foto ya? Boleh. Oh ya, mas dulu kakak. Nanti sebaiknya angle-nya diambil dari sebelah kiri saya saja, supaya adegan heroiknya dan siluet penderitaan rakyatnya akan jelas. Ini obat sakit mah. Ini obat sakit kepala. Dan ini pil tidur. Semua berlogo generic. Hei! Siapa kau? Datang bawa selfie di tengah luka. Tapi ini bukan campur kecintaan. Ini adalah panggung pengakuan. Jangan keras-keras, pelan-pelan, sadar. Nanti kameranya tidak sedikit. Lagi pula, ini kan bentuk empati yang elegan. Membantu rakyat, tapi tetap tampil cantik. Aduh, baik. Ini Gama, sandiwara sudah selesai dan sudah klimaks. Justru yang klimaks ini kata, bayangkan ini akan menjadi viral. Ketika ujung kekuasaan bertemu dengan cinta kasih di antara buku rakyat. Ini bukan pesta amal. Ini adalah busana akal sehat. Kau, dan kalian semua yang datang kemari membawa kamera, kipas, dan juga brosur. Dengar ini baik-baik. Rakyat tidak butuh terbuka. Kami hanya butuh pendengaran, kejujuran, dan keberanian. Panggung ini bukan milikku, tapi milik kalian yang selama ini ditonton tapi tak pernah mengenaskan.
yang selama ini ditepuki tapi tak pernah ikut bicara. Mari saudara-saudara, kita tabuh bersama. Tabuh yang bukan sebagai perayaan palsu, tapi tabuh kebangkitan hati nurani dan akal sehat. Ya, Aku dulu pernah diam, pernah main aman, pernah jadi kaki tangan. Tapi hari ini aku memilih berdiri, bukan di sisi kekuasaan, tapi di sisi suara yang tak pernah diajak bicara. Kami muak jadi saksimu. Ya, betul. Kami ingin jadi suara, bukan juru potret yang hanya dibayar dengan jepretan senyum. Begitulah saudara-saudara, begitulah kursi kekuasaan. Kadang mewah, kadang busuk, tergantung siapa yang duduk di atasnya. Saya cuma seorang staf. Tapi saya yang paling tahu bau busuknya. Ketika rakyat berhenti menjadi penonton dan panggung tak lagi jadi pangkal tipuan, maka kursi tak lagi agung karena emasnya, tapi karena siapa yang berani duduk tanpa dusta. Lihatlah kekuatan yang duduk terlalu lama akhirnya diludahi oleh sejarah yang lapar, dan dari tanah yang diinjak-injak semua bangkit, bukan untuk mencela tapi untuk menggantikan lakon dengan kebenaran yang